Hai hai hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, 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 jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 26, Mandi Bersama, karya Via Raya. Iko Sagon membeku mendengar suara lenguhan yang melengking indah di telinganya. Dengan susah payah, ia mereguk salivanya dengan kasar. Tiba-tiba, Teona bergerak memeluk Iko Sagon sambil bergumam, "Dingin, dingin sekali." Merasakan tubuh panas Teona melekat pada tubuhnya membuat Iko Sagon tidak bisa mengendalikan diri. Akan tetapi, tidak ada yang bisa ia lakukan selain mengumpat dalam hati. Dan mau tidak mau, ia membalas pelukan wanita itu. "Apa sudah hangat?" tanya Iko Sagon lembut. Sahut Teona mengangguk lemah. "Bisakah aku mengambil kompresan sebentar?" Izin Iko Sagon. Tubuh Teona terasa sangat panas dan ia harus mengompresnya agar demamnya cepat turun. Namun, posisinya saat ini benar-benar sulit untuk mengambil alat kompres di nakas. "Tidak, Wolf, aku sangat kedinginan," tolak Teona. "Wolf, kau bilang," geram Iko Sagon. Teona cukup tersentak dan membuka mata. Ia melihat manik mata suaminya yang tajam bagai elang. "Oh, sah," terkejut Teona dengan manik mata terbelalak. "Ya, ini aku Osa, suamimu. Jadi berhentilah menyebut nama laki-laki lain," sahut Iko Sagon sambil menggertakkan giginya. Mendengar ucapan pria itu membuat Teona mengendurkan pelukannya. Ia berencana untuk menjauhkan tubuhnya, tetapi Iko Sagon justru semakin mengeratkan pelukannya. "Dengarkan aku baik-baik. Jangan pernah menyebut nama pria lain menggunakan bibir ini selain namaku." Iko Sagon mengecup bibir Teona singkat. "Jangan pernah menatap atau menangis untuk pria lain menggunakan mata ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia lekas mengecup kedua manik mata Teona bergantian. Teona yang semula ketakutan akan kemarahan Iko Sagon, kini hanya bisa terdiam, membeku seperti es batu di kutub utara sana. "Kenapa diam saja? Kau bisa melakukannya, kan?" tanya Iko Sagon sambil merapatkan dahinya dengan dahi Teona dan menempelkan hidungnya di hidung Teona sejenak. Iya, sahut Teona terbata. Wanita itu butuh waktu yang lama untuk mencerna setiap kata-kata yang Iko Sagon lontarkan. Bahkan sampai sekarang ia belum tahu arti dari kata-kata pria itu. "Baiklah, kalau begitu aku ambil alat kompresan dulu." Iko Sagon melepaskan pelukannya dan membalikkan tubuhnya untuk mengambil alat kompresan di nakas. Setelah itu, ia beranjak duduk dan mulai mengompres dahi Teona yang terasa panas. "Kenapa? Apa ada yang salah dengan wajahku?" tanya Iko Sagon. "Tidak ada," balas Teona menggeleng cepat sambil membuang muka. "Kalau tidak ada, kenapa kau menatapku seperti itu? Aku memang belum mandi, tapi aku masih tampan, kan?" tanya pria itu lagi. "Siapa bilang kau tampan?" Teona masih membuang muka. "Lalu siapa pria tampan di matamu? Apa itu Wolf?" tanya Iko Sagon dingin. Pertanyaan Iko Sagon berhasil membuat jantung Teona berdegup kencang. Ia bergegas menatap pria itu dan menjawab, "Meskipun belum mandi, kau tetap tampan, Osa."
Lagi pula aku juga belum mandi. Hehehe. Apa kau mau mandi bersamaku? Tawar Iko Sagon sambil menyeringai tipis. Jangan bersandosa, seru Teona. Siapa yang bercanda? Aku serius, Theo. Serga Iko Sagon menggebu. Tidak, jangan sekarang. Tubuhku sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Tolak Teona dengan raut memohon. Ia tahu betul arti dari kata mandi bersama yang suaminya ucapkan. Ia harus membiarkan Iko Sagon membolak-balikan tubuhnya dan membuatnya kelelahan. Setelah itu baru mereka bisa mandi bersama. Baiklah, kali ini kau bisa lolos. Tapi besok kalau kau sudah sembuh, kau yang harus memimpin. Balas Iko Sagon mengalah. Sebenarnya ia hanya bercanda saja, tetapi Teona menganggapnya serius. Ia tidak setega itu dengan menuruti hasratnya dan memaksakan tubuh Teona yang sedang sakit. Aku tidak tahu. Teona menutup wajahnya karena malu. Au, kenapa wajahku sakit sekali? Iko Sagon terlihat gelagapan. Jika ia tidak menampar wajah Teona dengan seluruh kekuatannya, mana mungkin bisa terasa sangat sakit. Mungkin karena suhu tubuh terlalu panas, kata Iko Sagon gelagapan. Iya kali ya. Ya sudah, cepat kompres aku lagi biar panasnya cepat turun, pinta Teona. Baiklah. Pria itu terus mengompres dahi Teona, sedangkan sang empu hanya memperhatikan merasa terharu. Ternyata suaminya mau merawatnya di saat ia sakit, dan lagi-lagi ia menjadi salah paham. Apalagi sikap pria itu sejak tadi terlihat sangat lucu dan manis. Sebentar, kata pria itu setelah mendengar suara ketukan pintu. Lalu ia beranjak melangkah ke arah pintu dan membukanya. Ini bubur dan obatnya, Tuan, ucap Bisudan menyodorkan sebuah nampan berisi mangkuk bubur, segelas air putih dan sebutir obat. Sagut Iko Sagon. Ia lekas mengambil alih nampan dan menutup pintu. Ia berbalik dan berkata, makan dulu ya, habis itu baru minum obat biar demamnya segera turun. Teona mengangguk lemah dan beranjak duduk bersandarkan kepala ranjang. Kemudian Iko Sagon duduk di sampingnya dan mulai menyuapinya. Kenapa? Tanya Iko Sagon melihat Teona menolak suapan darinya. Tidak enak, pahit, sahut Teona sambil mengerutkan keningnya. Tidak apa-apa, namanya juga sedang sakit. Kau makan sedikit lagi saja untuk mengganjal obat, kata pria itu membujuk. Setelah itu Teona menerima 2-3 suap lagi dan menggeleng. Sudah cukup, aku mau minum obatnya, tolak Teona ketika Iko Sagon berusaha menyuapinya lagi. Mau tidak mau, Iko Sagon menuruti ucapan istrinya. Ia membuka obat dari bungkusnya dan menyerahkannya pada Teona. Kemudian ia menyerahkan segelas air. Serius, ini buburnya tidak mau dihabiskan? Pria itu berusaha memastikan dan Teona langsung mengangguk. Ya sudah, biar aku saja yang makan, lanjut Iko Sagon sambil menyendok bubur itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Teona cukup terbelalak melihat pria itu memakan bubur sisanya.
Namun melihat ekspresi pria itu yang biasa saja membuatnya tidak bisa berkata-kata dan hanya menatapnya. "Ada apa lagi? Kenapa kau menatapku seperti itu?" tanya Iko Sagon. "Lain kali kalau aku sakit, biarkan saja. Ada bisudan yang bisa merawatku." Teona hanya tidak ingin terus membuat hatinya salah paham. Jadi ia berusaha menancapkan perisai. "Loh, memangnya kenapa? Bagaimana bisa aku membiarkan istriku sakit di depan mataku tanpa berbuat apa-apa?" Terkejut, Iko Sagon membola. "Statusku memang istrimu, tapi itu hanya status. Kau tidak mencintaiku dan di hatimu ada wanita lain. Jadi, jika kau bersikap baik padaku seperti ini dan aku salah paham, maka hal itu hanya akan menyakitiku saja," jelas Teona. Seperti apa yang Teona katakan tadi siang agar Iko Sagon tidak membuatnya salah paham, kini wanita itu pun kembali mengingatkannya. Mendengar jawaban tegas Teona membuat Iko Sagon menelan mentah-mentah kalimatnya. Ia tidak bisa berkata karena apa yang wanita itu katakan memang benar adanya. Ia tidak bisa memberikan hatinya dan tidak bisa berjanji untuk tidak membuat wanita itu salah paham. Karena apa yang terjadi pada dirinya dan Teona spontan tanpa dibuat-buat. "Istirahatlah." Iko Sagon meletakkan mangkuk di nampan dan meneguk air. Tiba-tiba ia mendengar suara dering ponsel dan melihat Teona sedang meraih tasnya di nakas sebelah kanan. Melihat nama yang terpampang di layar ponselnya membuat Teona menatap Iko Sagon. Kemudian ia mengangkatnya dan berbisik. Tanpa bertanya lebih dulu, Iko Sagon mendekat dan merebut ponsel Teona yang saat ini berada di telinga. "Apa yang kau lakukan, Osa?" tanya Teona sambil menggertakkan giginya. Andai ia tidak sedang sakit, andai tubuhnya tidak terasa lemah, mungkin wanita itu sudah berusaha untuk merebut kembali ponselnya. "Kembalikan, Osa," seru Teona. "Tidak setelah aku memastikan siapa yang menghubungimu," tolak Iko Sagon tegas. "Memangnya siapa yang menghubungi Teona? Kalau bukan Cassiopeia, pasti Wolf. Mudah-mudahan saja bukan Wolf karena Iko Sagon masih sangat penasaran dengan nama itu." Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih.